Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mohon izin ya, saya buka masker. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, saya coba ambil renungan kita pada pagi ini, tengah ibadah bersama kita, dalam Matius 25 ayat 23. Menarik ini untuk kita renungkan bersama. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali lagi saya baca. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa firman Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi agar lebih jelasnya kita memahami siapa sebenarnya Tuhan dan hamba, mari kita ikuti runut daripada teks ini. Sebenarnya ada di dalam ayatnya, mulai dari ayat 14 sampai 30. Nanti kalau kita mau mendalami lebih jauh, boleh kita baca juga di rumah kita masing-masing. Matius 25, luar biasa ini, ayat 14 sampai 30 ya. Nah, ceritanya seperti ini. Ini adalah runut dan bagian daripada sebuah cerita perumpamaan yang disajikan oleh Matius. Jadi ada seorang tuan yang ingin bepergian ke luar negeri. Tuan yang bepergian ke luar negeri memanggil hambanya. Hambaku, aku akan pergi dan aku akan membagi hartaku bagi kalian. Sebentar aku akan kembali. Setelah aku membagi segalanya, hartaku bagi kalian, talenta, suatu saat aku akan datang dan meminta pertanggungjawaban dari kalian. Sekali lagi aku akan pergi, hartaku akan kubagi bagi kalian. Suatu saat aku akan datang dan aku akan meminta pertanggungjawaban. Dibagi 5 talenta bagi satu orang. Pada yang kedua dibagi 2, dan kepada yang ketiga dibagi 1. Saudaraku, sekejap, tanpa menunggu-nunggu hari, yang 5, yang dapat bagian 5, harta atau talenta yang dibagi 5 bagi yang 1, dia segera bergegas. Dia seolah-olah berpikir, don't wait till tomorrow. Jangan tunggu sampai besok. 5 yang diberikan Tuanku akan kukembangkan. Dia kembangkan, saudaraku, menjadi 10. 5 dikembangkan jadi 10. Demikian juga yang kedua. Aku menerima harta, talenta dari Tuanku 2. Aku segera cepat pergi tanpa menunggu hari, sebab hari ini adalah hari yang singkat
Oleh sebab itu aku harus bergegas, cepat, mengembangkan harta dan talenta yang Tuhan telah berikan bagiku menjadi 4. Tapi aneh saudaraku, yang satu justru dia bersungut-sungut. Kenapa saya dapat bagian 1? Oleh sebab itu dia mengambil cangkul dan mengubur apa yang dia terima, dia tanam, dan dia duduk bermalas-malas tanpa pergi mengembangkan talenta sebagaimana pesan daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu sekalian, ternyata tanpa diduga, bagaikan kehadiran seorang pencuri yang tidak kita ketahui, Tuhan ini datang. Dia memanggil semua hambanya dan meminta pertanggungjawaban. Ini saudaraku tahu, segera yang menerima 5 segera berlari menemui tuannya dan mengatakan, "Tuan, aku berbahagia dan bergembira sekali sebab 5 yang Tuhan berikan bagiku, aku kembangkan segera. Aku tidak menunggu-nunggu waktu, segera dan cepat bergegas, tanpa diperintah juga. Tapi kata hatiku telah memedomani apa yang kau pesankan. Nah sebab itu, inilah Tuhan. Tuhan berikan 5, aku kasih 10. Demikian juga yang kedua. Tuhan, demikian juga dengan aku. Tuhan berikan 2, aku berikan 4. Aku kembangkan 100%. Saudaraku tahu apa hadiah daripada keagresifan dan kecepatan? Hadiah bagi hamba yang mengembangkan segera. Dia mengatakan teks kita ini. Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Mereka disebut dan digelar dengan apresiasi, hambaku baik dan setia. Hambaku yang baik dan hambaku yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku beri 5, aku beri 2, tapi kau kembangkan. Engkau bergegas dan segera cepat pergi. Tanpa diperintah oleh siapa-siapa. Hanya pesan yang terukir di dalam hatimu. Engkau mengembangkan. Oleh sebab itu, apresiasi. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sebab surga terbuka bagimu. Kebahagiaan ada bagimu. Tapi aneh saudaraku, yang satu, yang duduk bermalas-malas, tak mau pergi, tak berkreasi, tak kreatif, dia mengatakan seperti ini. Tuhan memberikan 1. Oleh sebab itu saya kubur dan saya tanam. Sebab ini adalah sebuah penghinaan. Nah, tetapi apa kata tuannya? Tuannya memberikan hukuman. Karena setiap orang, mulai dari ayat 28 ya. Sebab itu ambillah talenta itu, harta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Lihat, hamba yang satu beroleh penghakiman dan beroleh suatu hadiah. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih,
Apa kata teks ini kepada kita? Sebenarnya perumpamaan ini adalah untuk kita bersama. Saudara, kita semua telah dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita belajar 1 Korintus 12, Tuhan memberikan hartanya bagi kita semua. Talenta, bakat, pekerjaan. Talenta kita berbeda. Saya sebagai pendeta, saudara sebagai polisi, polisi juga terbagi-bagi, ada pegawai dan lain sebagainya. Yang jelas, Tuhan yang memberikan segala talenta. Ini adalah milik Tuhan, saudaraku. Harta yang berbeda. Tetapi Tuhan inginkan supaya apa yang kita terima ini harus dikembangkan. Saya sebagai pendeta harus mengembangkan talenta bagi pendetaan untuk berkembang. Oleh sebab itu, tanpa pandang waktu, tanpa bermalas-malas, don't wait till tomorrow what you can do today, bergegas cepat, saya harus lakukan. Supaya hadiah penghargaan, hai kamu hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaanku. Semua orang mau menggapai dan mencapai, mencita-citakan supaya surga ada bagi hidup seseorang. Tapi bagaimana mungkinkah ini kita temui dan kita dapati? Hanya bagi orang yang setia, mengembangkan talentanya, mengembangkan karyanya, mengembangkan pekerjaannya. Tetapi lihat, bagi mereka yang tidak mau mengembangkan talenta, seperti hamba yang menerima satu bagian, justru mengubur dan menanam, bermalas-malas, duduk, merokok dan lain sebagainya. Lihat apa yang terjadi. Hai kamu hambaku yang jahat, engkau akan menerima bagianmu. Campakkan hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, luar biasa. Lalu sebab itu, saudara-saudaraku, mumpung waktu ini adalah waktu anugerah, mari kita berefleksi bersama. Mari kita berefleksi bersama, apakah talenta yang aku terima ini sudah kukembangkan atau masih belum? Nah, kalau masih belum, masih ada waktu, saudaraku, untuk berkarya lebih cepat. Sebab suatu waktu dia akan datang. Dia akan datang untuk meminta pertanggungjawaban dari siapa saja. Kemanakah kita harus pergi? Apresiasi apakah yang kita harus terima? Neraka, kertak gigi, atau surga, tempat kebahagiaan. Nah, kalau kita masih merasa aku masih belum berbuat apa-apa, sekali lagi, Amsal Sulaiman justru merekomendasi supaya mereka-mereka yang tidak mau mengembangkan talenta, bermalas-malas, belajarlah kepada semut. Amsal 6. Lihat semut. Semut mau berkarya tanpa diperintah, tanpa dikomando juga, tetapi karena ada hati nurani untuk mau bekerja dan selalu menerima pesan daripada Tuhan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus kukembangkan, sehingga lihat semut, tak satu pun ada semut di antara kita ini. Karena di mana mereka? Mereka bekerja di ladang untuk mencari segala sesuatunya. Belajarlah kepada semut. Selagi hari masih siang. Sebab kalau datang malam, tak satu orang pun yang mau bekerja. Mereka akan beristirahat. Tetapi sebelum malam, mari saudaraku sekalian, kita memang berbeda. Tapi tugas dan tanggung jawab kita di dalam talenta pemberian Tuhan harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah bumi ini melalui segala talenta, segala pekerjaan, segala bakat, segala talenta yang Anda, saudara, Bapak, Ibu terima. Nah,
Biarlah ini memotivasi kita, saudaraku. Memotivasi kita supaya kita lebih giat bekerja. Sekali lagi, semut tanpa dikomando juga, tetapi hati nuraninya yang berbicara. Sebab karya Tuhan, kerajaan Tuhan harus dihadirkan di tengah kita. Ada sebuah pepatah Jepang yang saya pelajari, disebut seperti ini, kokumoki. Kokumoki. Tapi sebenarnya artinya ini, bagi mereka yang masih merasa dirinya bermalas-malas, bagi kita yang merasa diri masih belum mampu, ya Tuhan, kokumoki, tingkatkan kompetensimu, kompetensi, kultur, karakter buildingmu, motivasi, kinerja. Di kokumoki saya pikir adalah sebuah yang boleh juga kita teladani, kita lakukan. Mari kita tingkatkan kompetensi, kultur, budaya, karakter building, motivasi kita, dan kinerja di dalam melakukan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Pekerjaan, talenta yang berbeda dari antara kita. Mari kita kembangkan, Bapak Ibu Saudaraku. Satu lagi, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di dalam 3 konteks di Kabupaten Samosir. Bapak Ibu, saya pikir sudah memahami, tetapi lihat konteks yang pertama adalah KRP. Saya sebut KRP supaya kita lebih cepat menangkap. Konteks kita di Kabupaten Samosir, COVID 2019. R, revolusi industri 4.0. P, pariwisata. Lihat, ketiga ini masih memiliki dampak plus minus. Sebagai seorang hamba Tuhan, di manakah peran kita di tengah ini? COVID masih merajalela, Bapak Ibu, dan kita duga, nubuat para ahli mengatakan bahwa ini masih cukup lama kita akan alami. Bahkan 5 tahun ke depan dan lain sebagainya, ini akan masih terjadi dan akan bermutasi. Nah, tetapi kesiapan kita untuk merangkul saudara-saudara kita, mengarahkan saudara-saudara kita ke sebuah tempat yang lebih baik adalah tugas kita bersama. Di dalam revolusi industri, digitalisasi ini telah membentuk manusia hilang kesadaran dan hilang kesabaran. Dan manusia tidak sabar lagi memikirkan apa yang terjadi dan memencet-mencet handphone tanpa berpikir panjang dan menghadirkan hoaks. Lihat, manusia sudah banyak menggunakan ini sehingga memancing suasana gaduh dan ribut. Lihat Bapak Ibu, judi online dan lain sebagainya, perkelahian, kenakalan terjadi karena pemberangusan nilai telah hadir di dalam digitalisasi dan berdampak bagi kita di tengah Samosir ini. Kehadiran seorang hamba, Tuhan menginginkan supaya yang 5 dan yang 2 berkarya di tengah suasana ini. Sebab itu tidak perlu untuk bermalas-malas, sebab Tuhan tuntut kita, minta kita bertanggung jawab di dalam pekerjaan yang kita peroleh. Pariwisata apalagi Bapak Ibu, kehadiran kafe, banyaknya saudara-saudara kita yang akan hadir di tempat ini. BPODT merancang akan hadir 1 juta bahkan 2,5 juta pada waktu dekat ini. Oleh sebab itu mari kita waspada. Mari kita membawa semua warga kita ini dalam memahami Mazmur 23 sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membawa aku ke dalam kebahagiaan. Mari kita Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku, Pak Polisi dan semua pegawai, mari kita bersama. Kita menerima talenta yang berbeda, tetapi kita bersama menghadirkan kerjaan surga di tengah bumi ini. Konteks kita masih punya masalah, plus dan minus. Tetapi pekerjaan kita dituntut lebih berkarya, mengembangkan apa yang diberikan Tuhan ini, supaya kemuliaan Tuhan sorak-sorai bagi seluruh umat hadir di antara kita. Sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, selamat
pada saudara-saudaraku, Pak Polisi dan Ibu di sini, dan seluruh pegawai, Pak Kapolsek dan lain sebagainya yang hadir di kabupaten ini, mari bekerja keras menghadirkan kerajaan Allah di tengah bumi ini, di tengah Samosir kabupaten ini, supaya visi kita membawa manusia ini sejahtera, selamat, sentosa, bahagia di tengah-tengah kabupaten kita ini. Inilah yang kita harapkan. Biarlah Tuhan yang membantu kita, memampukan kita berkarya. Saya tahu bahwa saudara-saudara letih, lesu di tengah tugas, mengemban tugas dan mengabdi di tengah negara ini, melakukan pekerjaan ini. Tetapi lihatlah, Tuhan memberikan hadiah, penghargaan apresiasi. Hai kamu hambaku yang baik, kamu hambaku yang setia, turutlah, datanglah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sorga menantimu bagi mereka yang senantiasa melakukan pekerjaannya dengan baik. Mari teladani semut, saudaraku, tanpa ada komando juga. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dia mengajak saudara-saudaranya untuk bersama menanggung semua beban. Nah, oleh sebab itu, hati kita menjadi dasar kita untuk melakukan yang terbaik, sebab dalam 1 Korintus 3 ayat 16, your body is the temple of the Holy Spirit. Saudara adalah bait Allah yang kudus. Saudara, di hatimu ada Roh Kudus. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang memampukan saudara dalam melakukan tugas dan pekerjaan segala tanggung jawab kita bersama. Sebelum Tuhan datang di antara kita, yang pasti Tuhan akan hadir meminta pertanggungjawaban dari kita. Biarlah kita akan beroleh hadiah sorga akan kita terima di tengah bukan hanya bumi, tetapi sorga ke depan. Yang tidak mau bekerja memang harus diambil daripadanya. Ini terjadi juga di antara kita. Yang tidak mau bekerja, di teks ini juga disebut, harta yang ada bagimu akan kuambil dan kukasih, kuberikan kepada mereka yang mau bekerja. Tuhan memberkati kita. Biarlah teks singkat ini, firman Tuhan yang sederhana yang saya sampaikan ini, memotivasi kita bekerja, membangun kinerja kita, memotivasi kita, kokumoki, membangun karakter building kita, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk dapat berbuat lebih jauh ke depan. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau memberikan talenta buat kami bersama. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memampukan kami dalam mengembangkan talenta ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang menugaskan. Tetapi kadangkala kami lalai Tuhan di tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bergema di dalam hati kami untuk memerintah kami melakukan yang terbaik. Apa yang Kau berikan, talenta yang Kau berikan, biarlah kami juga Tuhan mengembangkannya di tengah kehidupan kami, sebelum Engkau meminta pertanggungjawaban dari kami bersama. Biarlah Tuhan hadiah penghargaan yang Kau beri menjadi milik kami. Kalau kami juga berkenan mengembangkan apa yang Engkau berikan buat kami. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, berkatilah semua kami, berkatilah firman ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sorak-sorai bagi semua saudara-saudara kami di tengah 3 konteks yang terjadi. Dan mampukan semua Tuhan, saudara-saudara kami ini melakukan karyamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.